militer AS melancarkan gelombang serangan terbaru terhadap Iran untuk malam ke-9 berturut-turut. Komando Pusat AS, CENTCOM, mengatakan operasi tersebut bertujuan melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menargetkan pelayaran komersial di Selat Hormuz. CENTCOM memulai gelombang serangan baru terhadap Iran pada pukul 7 malam hari ini untuk malam ke-9 berturut-turut, tulis CENTCOM di X, Senin, 20 Juli 2026, pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Serangan-serangan tersebut akan terus melemahkan kemampuan militer Iran yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal komersial dan pelaut sipil yang melintasi Selat Hormuz. Sementara itu, Garda Revolusi Iran, IRGC, pada Senin mengatakan mereka telah melakukan serangan mendadak terhadap pusat komando operasi AS di Suriah. Menurut pernyataan yang dilaporkan kantor berita negara IRNA dan diterbitkan di Telegram, IRGC mengumumkan serangan mendadak terhadap pusat komando operasi khusus musuh di wilayah Al-Tang, Suriah, sebagai pembalasan atas tewasnya para prajurit Iran Shahr, merujuk pada kota di Tenggara Iran. Iran juga mengatakan Amerika Serikat telah menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir yang sedang dibangun. Seorang komandan senior Iran memperingatkan bahwa setiap agresi atau tindakan barbar akan dibalas dengan respons yang tegas dan menghancurkan dari angkatan bersenjata negara itu. AS laporkan korban jiwa di kalangan militer. Di tengah meningkatnya ketegangan, CENTCOM mengatakan seorang anggota militer AS tewas di Irak pada Sabtu, 18 Juli 2026. Pengumuman itu disampaikan sehari setelah 2 tentara AS tewas, 1 orang hilang, dan beberapa lainnya terluka dalam serangan Iran terhadap fasilitas militer di Yordania. Menurut CENTCOM, anggota militer tersebut tewas saat melakukan peledakan terkendali terhadap amunisi yang belum meledak yang ditemukan dari pesawat nirawak Iran yang jatuh. Insiden itu juga menyebabkan anggota militer lainnya terluka. Nama prajurit yang tewas tidak disebutkan. Namun, kematiannya menambah jumlah anggota militer AS yang tewas sejak AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran menjadi 17 orang sejak 28 Februari. Mengutip Al Jazeera, 2 anggota militer AS lainnya tewas dalam serangan Iran di Yordania pada Jumat, 17 Juli 2026, sementara 1 anggota lainnya masih dinyatakan hilang. CENTCOM mengatakan pada Minggu bahwa jenazah yang belum teridentifikasi telah ditemukan di lokasi tersebut dan proses identifikasi masih berlangsung. Baik Iran dan Amerika Serikat meningkatkan intensitas serangan dalam beberapa hari terakhir setelah perjanjian gencatan senjata sementara yang ditandatangani sebulan lalu gagal dipertahankan. Perebutan kendali atas Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia, juga semakin memanas. Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang, sebagian besar di Iran dan Lebanon, serta memicu gangguan besar terhadap pasokan energi dan meningkatkan kekhawatiran akan inflasi global. Iran telah meluncurkan ratusan drone serang satu arah berbiaya rendah dan berkekuatan ledak tinggi, yang dikenal sebagai Shahed, ke berbagai target di kawasan Teluk sejak peperangan dimulai. Laporan menunjukkan drone Shahed dapat diproduksi dengan biaya sekitar $30.000 AS, sekitar 538 juta rupiah per unit, sehingga memungkinkan Iran melancarkan serangan dalam jumlah besar dengan biaya relatif rendah. Sebaliknya, rudal pencegat yang digunakan untuk menjatuhkan drone tersebut dapat menelan biaya jutaan dolar AS per unit dan tidak selalu berhasil mengenai sasaran. Pada Minggu, media Iran melaporkan bahwa AS melancarkan serangan di dekat kota Sirik di Iran Selatan dan di sekitar Shadegan, dekat perbatasan dengan Irak. Ledakan kemudian juga dilaporkan terjadi di Abadan, Iran Barat Daya. Organisasi Energi Atom Iran mengutuk serangan AS terhadap lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Darhovin, seperti dilaporkan kantor berita Mehr. Badan Energi Atom Internasional mengatakan sedang menyelidiki laporan serangan tersebut dan mencatat bahwa pembangkit itu masih berada pada tahap awal pembangunan. Sebagai balasan atas serangan terbaru, Iran melancarkan serangan drone terhadap aset dan peralatan militer AS di Camp Al-Adiri, Kuwait,
serta pangkalan udara Ali Al-Salem, menurut televisi pemerintah Iran. Pemerintah Kuwait mengatakan sebuah pabrik desalinasi diserang untuk hari kedua berturut-turut hingga menyebabkan kebakaran. Kuwait menyebut serangan itu sebagai serangan langsung terhadap infrastruktur sipil vital. Televisi pemerintah Bahrain melaporkan pertahanan udara Bahrain juga mencegat serangan Iran pada Minggu. Sementara itu, sirene berbunyi di Yordania, tempat militer mengatakan telah menembak jatuh 3 rudal Iran. Yordania juga memanggil kuasa usaha Iran untuk memprotes serangan terbaru tersebut.